Peredaran narkoba di Jakarta terus terjadi. Dari tahun ke tahun pemerintah belum bisa menertibkan kampung yang disinyalir menjadi kantong peredaran narkoba. Ya, lalu bagaimanakah kita harus bersikap menghadapi ancaman narkoba di lingkungan kita? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sapari Parto Diharjo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan nanti juga kita akan kehadiran kriminolog Erlangga Masdiana. Pemirsa, namun sebelum kita memulai dialog ini, kita simak terlebih dahulu liputan berikut. Jakarta darurat narkoba. Masalah ini sepertinya tidak pernah tuntas diselesaikan. Bagaikan gunung es, peredaran narkoba terus terjadi dengan berbagai modus baru. Meski hukuman mati resikonya, pengedar narkoba terus melakukan aksinya. Mereka bahkan seakan terlindungi karena beroperasi dalam kampung hingga menyulitkan aparat melakukan penertiban. Terakhir, Bribka Taufik dan informan Polres Metro Jakarta Pusat Japri tewas dalam penggerbekan di Kebun Manggis, Berlan. Aparat yang menggerebek peredaran narkoba harus dipukul mundur karena pelaku mengenal seluk-beluk daerah itu. Selain itu, aparat juga harus berhadapan dengan amukan pengedar narkoba yang bersenjata. Untuk menyelamatkan generasi muda, tidak ada kata lain. Semua harus bersatu memberantas narkoba. Ya, kita langsung mulai dialog kita. Dan Pak Sapari, ini Jakarta darurat narkoba. Bagaimana tidak darurat? Karena ternyata banyak kampung-kampung narkoba di Jakarta. Saya pikir selama ini peredarannya mungkin dari satu komunitas ke komunitas lain atau gitu di ya, Pak. klub-klub atau di tempat-tempat hiburan seperti itu ya? Iya, tapi ternyata ini sudah ada kampungnya juga. Ini peredaran di satu kampung seperti ini atau terbentuk sebuah komunitas kampung yang cukup banyak masyarakatnya. Ini bagaimana Pak bisa sampai terjadi seperti ini dan sudah berapa lama? Ya, terima kasih pemirsa di rumah semuanya. Ya, jadi saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jakarta, tentunya kita menyikapi apa yang menjadi tugas kita. Ya, kita lihat di Jakarta sendiri dan bahkan juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa Indonesia darurat narkoba. Termasuk juga khususnya Jakarta, karena Jakarta menjadi barometer tentunya, baik itu barometer apapun namanya ada di Jakarta ini saya lihat. Oleh karena itu tentunya kami setuju, kami juga bersikap dalam rangka pencegahan khususnya. Oleh karena itu sebelum hal yang terjadi seperti yang kita lihat tadi di tayangan-tayangan atau di kejadian-kejadian yang ada di Jakarta khususnya, kami dari bidang pencegahan khususnya kita melakukan upaya-upaya pencegahan melalui misalnya kita ada sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada seluruhnya ya. Jadi baik itu dari tingkat-tingkat dasar kita misalnya di pendidikan ya, kita mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, kemudian juga kita di instansi masyarakat, di instansi pemerintah atau swasta pun kita sudah lakukan, termasuk di lingkungan pekerja ya. Jadi oleh karena itu karena disinyalir juga banyak pengguna-pengguna atau penyalahguna, bukan penyalahguna narkoba itu ada di lingkungan pekerja. Tapi sampai ada sebuah kampung begitu Pak, itu gimana? Iya, tentunya kita juga kita ingat juga atau kita juga pernah mendengar yang disebut dengan juga ada kampung Ambon yang sekarang menjadi kampung Permata, ada kampung Boncos, kemudian juga sekarang ada lagi yang lainnya istilah-istilah lainnya ya, yang terkait dengan peredaran yang marak sekali dengan narkoba. Ya, oleh karena itu kami juga bahkan tadi pagi kami juga sudah bertemu dengan Kepala Dignas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang baru, Bapak Dr. Sopan Adrianto. Juga kita sepakat dalam rangka pencegahan ini, sedini mungkin kita lakukan dari sisi pendidikan. Ya, itu tentunya karena peran di pendidikan dan juga peran orang tua itu penting sekali dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang kita lihat di lapangan seperti itu. Kalau kita lihat ini kampung-kampung ini selain lebih dari satu juga itu Pak, ini juga sudah establishnya juga sudah lama sebenarnya. Mungkin yang bisa contoh Kampung Boncos, kalau misalnya dari informasi yang saya baca juga dari tahun 1996 sudah ada. Nah, ini pencegahan ini sudah sejauh mana seharusnya mereka sepertinya pengedar narkoba jauh lebih lihai sekarang bisa masuk ke atau tidak diberantas saja Pak satu kampung seperti itu? Iya, tentunya kan kita lihat juga. Oleh karena itu antara pencegahan dan pemberantasan ada keseimbangan. Jadi pencegahan dulu, kalau memang tidak bisa dicegah diberantas. Tapi ya tentunya kita lakukan pencegahan. Oleh karena itu termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Jadi tidak hanya pencegahan tapi diberdayakan masyarakat di situ sekitar itu. Supaya tidak, misalnya contoh yang kita sudah lakukan
ketika kita dalam rangka pencegahan di salah satu kampung atau katakanlah ya, tempat di Jakarta, kita lakukan desain pencegahan, kita lakukan budaya masyarakatnya di situ apa kira-kira yang menjadi, misalnya pekerjaannya apa sih, atau ternyata dia hanya pengedar segala macam. Oleh karena itu kita pendekatannya pertama pencegahan, kemudian nanti diberdayakan mereka, misalnya contoh dengan ternyata dia harus diberdayakan dengan diberikan keterampilan. Dia servis ya, HP misalnya, atau menjahit, kasih mesin jahit. Dia bisa salon ya, kita seperti itu. Itu sudah lakukan. Itu bagi mungkin masyarakat di situ yang akhirnya menjadi pelaku bandar atau pengguna narkoba. Tapi bagi masyarakat yang hanya menjadi masyarakat setempat. Kebanyakan mereka melakukan pencegahannya itu sulit karena mereka sendiri takut menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Itu seperti apa, Pak? Ya, oleh karena itu bagi masyarakat tentunya yang melihat silahkan lihat. Jadi artinya silahkan melapor kepada kita atau kepada BNNP atau kepada aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pencegahan itu. Kita welcome sekali ya, apalagi ketika ada sesuatu kejadian yang menimpa atau di wilayahnya itu segera mungkin. Karena sebagai contoh, itu memang ada masyarakat menyatakan ketika ada seperti penggerbakan itu dia senang sekali karena ketika dia mau berbuat sendiri dia takut. Begitu setelah ini dia senang sekali. Itu dari paket berita tadi bahkan sejumlah pelaku atau pengedar itu pun berlindung di kampung tersebut. Kalau dengar kata berlindung itu sepertinya mereka dapat dukungan juga dari masyarakat. Seberapa besar keterlibatan masyarakat yang ada di kampung itu, Pak? Iya, kalau saya kira mungkin masyarakat tertentu yang melindungi dalam tanda kutip ya. Ya mungkin ada oknum-oknum tertentu. Itu juga kami lakukan atau kita ketika kita katakanlah tadi sudah di awal Mbak tadi sampaikan mungkin ada peredaran di tempat-tempat hiburan tadi. Itu juga sudah kita lakukan tahapan-tahapan ya, sebelumnya kita kan ada lidik dulu, kemudian nanti di lapangan, dan ternyata memang ada juga bagian-bagian oknum-oknum tertentu yang notabene di belakangnya. Sudah banyak, Pak, yang ditertibkan? Iya, banyak sekali ya. Oleh karena itu dalam rangka kegiatan pencegahan termasuk juga pemberantasan kita berjalan beriringan. Oleh karena itu termasuk juga ketika BNNP DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI, kemudian juga mengumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha tempat hiburan malam dalam rangka pencegahan juga. Ya, jadi artinya ketika nanti suatu saat atau ketika kita operasi atau mungkin rahasia, ketika ditemukan di tempat hiburan malam sekali dua kali, bahkan Pak Gubernur sudah menyatakan tutup tempat hiburan malam itu. Ini biasanya dari kampung-kampung ini, Pak, narkoba atau barang yang masuk ke perkampungan mereka ini biasanya berasalnya dari mana sih, Pak? Iya, jadi pengalaman kami ya, artinya modus-modusnya seperti itu. Itu cara-cara mereka banyak sekali. Contoh, ketika ada peredaran di tempat hiburan malam, ternyata hasil daripada ya kita kan tentunya mencari informasi bagaimana kok seperti itu bisa. Jadi ketika nanti di minggu pertama atau hari-hari sebelum weekend, biasanya mereka kalau di tempat hiburan malam kan di hari-hari weekend yang ramai. Mereka atau katakanlah semacam salesnya, dia cari ini dulu, artinya mereka cari konsumen, pembeli atau pemesan. Misalnya di Jakarta ada 200 tempat hiburan malam misalnya. Nanti dia keliling tempat hiburan malam A pesan berapa. Yang ini berapa? Di listing dulu gitu ya, Pak. Mereka cara-cara mereka ada yang seperti itu, Bu. Kemudian nanti baru mereka buatnya tidak. Kalau menurut kami, saya sebagai farmasi, sebagai apoteker, kalau di dalam hal pencetakan tablet indeks misalnya atau ekstasi, itu perlu industri atau katakanlah untuk obat ya, yang resmi, misalnya narkotika golongan 3 atau kodein, itu dicetak dibuat di industri farmasi yang memenuhi GMP. Tapi ya, jadi good manufacturing practices itu artinya cara pembuatan obat yang baiklah gitu ya. Prosedur pembuatan prosedurnya. Ya, Pak, ya? Tapi ketika yang diedarkan itu sudah jelas ilegal, pembuatannya sudah tidak memenuhi syarat. Dia dibuat di tempat yang cukup, misalnya di apartemen. Dia bawa alat yang secukupnya, yang bisa untuk cetak, yang bisa untuk seperti itu. Jadi barang-barangnya sedikit-sedikit dikumpulkan, dibawalah ke Tapi efek yang dirasakan sebenarnya kalau dampaknya, kalau menurut kami, bagi kami sebagai ya saya lihat dari sisi farmasi, sebenarnya kandungan atau katakanlah konsentrasi atau yang mereka atau cetak atau buat itu di bawah substandar atau di bawah standar. secara kualitas katakan secara kualitas sudah jauh
sudah di bawah standar. Oleh karena itu jadi mereka sebenarnya- justru yang masyarakat atau konsumen itu kok saya juga aneh. Menurut saya mereka tuh bodoh sekali. Iya. Ketika dia beli harganya satu tablet 500.000 kok mau, padahal belum tentu ya. Standarnya seperti Iya, itu. Efek seperti yang itu. didapatkan sebenarnya harusnya tidak Ya, seperti itu gitu ya Pak ya. Itu kalau secara katakanlah model seperti dilihat dari sisi Iya, dari segi barangnya itu iya. sendiri dan kualitas barangnya. kualitasnya Pak, ya. itu. Iya. Kalau saya begitu lihat barang bukti, saya nggak percaya ini seperti itu yang terjadi. Oleh Oke, karena itu saya baik. lihat dari sisi karena saya farmasi saya lihat organoleptis saya sudah tahu. Ini nggak Kandungannya bisa. apa? Kandungannya. Oke. Jadi ini darurat narkoba tidak hanya di kampung-kampung, mungkin di pemukiman di Marak bantaran sekali. sungai, tapi juga yang di apartemen juga Oh, sudah banyak. berapa kali Sudah banyak ditemukan. ya pabrik-pabrik kecil yang kemudian membuat Iya. dan mencetak itu. Baik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen Iya, berikutnya. terima Pemirsa kasih. tetaplah bersama kami di Lanso.